kita memang terjadi degradasi dalam hal persoalan kepemimpinannya dan persoalan di rakyat yang dipimpinnya dari segi kualitas. Pemimpin itu yang penting viral, yang penting pemimpin sekarang itu citra. Jadi yang masih hitung-hitungan itu yang sering dimainkan angka, itu kan lebih dahsyat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, sebuah diskusi yang digagas oleh media online jejakrekam.com. Beberapa waktu lalu dalam seri diskusi kemerdekaan, ngopi kemerdekaan dalam usia 77 tahun Indonesia Merdeka, kita sudah banyak diskusi, kita sudah banyak mengangkat persoalan mulai dari isu kesejahteraan, isu terkait dengan bagaimana penegakan hukum, termasuk soal kepemimpinan. Apalagi kalau kita kaitkan nanti misalnya bagaimana 2024 ada pemilu legislatif yang bersamaan dengan Pilpres, kemudian di tahun yang sama juga akan ada pilkada gubernur, pilkada bupati dan wali kota secara serentak. Nah, ini tentu menjadi bahasan menjadi hal penting untuk kita diskusikan dalam ngopi kali ini, dan menjadi menarik ngopi kita kali ini. Kita berada di Edmi X Coffee Beats di Jalan Pramuka, Banjarmasin. Kita sudah bersama dengan ada 4 orang dalam ngopi kali ini. Pertama saya ke Bang Subhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbaik hari ini. Alhamdulillah menikmati singkong. Ini khasnya di Edmi X Coffee Beats. Lumayan enaknya lah. Ya, ini kita dalam suasana yang berbeda. Kemudian juga ada Prof Adin. Prof, sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sehat selalu. Kemudian Bang Fahri. Sehat dan sukses. Ya. Karena ada perhelatan besar Ya, sudah selesai beliau, sudah selesai. Selamat lah. Selamat. Kita apresiasi lah ya. Karena ini bagian pada kerjanya Pak Prof Adin sebagai Ketua Senat. Alhamdulillah. Ya, Bang Fahri. Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Baik ya. Kan kemarin terakhir nih Prof, Bang Fahri, Bang Subhan, kita kan bicara tentang 77 tahun Indonesia Merdeka. Ada banyak hal yang kemudian kita diskusikan kemarin di 101 Cafe di Lambung Mangkurat. Salah satu misalnya kita bicara soal kepemimpinan. Bagaimana kemudian Bang Subhan kan membutiri soal falsafah kepemimpinan itu kan menjadi sesuatu yang penting. Nah, termasuk misalnya ketika kita bicara bagaimana kepemimpinan di tingkat provinsi, kepemimpinan di tingkat kota dan kabupaten. Nah, artinya lagi-lagi soal kepemimpinan menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana kemudian memastikan gagasan seorang pemimpin, visi seorang pemimpin itu dia seirama dengan para founding father kita, Bang Subhan. Ya memang kan kalau kita bicara kemerdekaan, yang mengisinya itu tentu kan para pengaturnya. Ya, kalau kita mengerti diisilah diaturlah. Para pengatur itulah yang sebenarnya sering kita sebut sebagai pemimpin. Pemimpin itu mereka mengatur mulai dari misalnya yang paling tinggi, level paling tinggi sampai dengan ke level yang paling bawah. Nah, tetapi kepemimpinan sendiri kan sebenarnya juga tergantung kepada yang dipimpinnya. Nah, jadi ada 2 persoalan itu kan, persoalan pemimpinnya sendiri seperti apa, persoalan yang dipimpinnya itu rakyatnya itu seperti apa. Nah, kalau kita melihat selama berapa tadi 77 tahun kita merdeka, kita memang terjadi degradasi dalam hal persoalan kepemimpinannya dan persoalan di rakyat yang dipimpinnya dari segi kualitas. Jadi kualitas mereka bersikap, kualitas mereka berpikir, kualitas mereka misalnya mengeluarkan ide, gagasan dan sebagainya. Kalau dulu kan gagasannya sangat luar biasa, misalnya Bung Karno dengan geloranya, semangatnya untuk bagaimana menyampaikan Indonesia itu adalah sesuatu negara yang baru merdeka, kemudian dengan kehebatan, dengan bahasa-bahasa yang sangat luar biasa lah pidato-pidatonya, sehingga dunia menjadi tahu bahwa Indonesia ini menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Nah, bahkan kan sampai pada saat itu berani menyatakan keluar dari PBB, ancamannya pada saat itu kan, karena tidak ingin hegemoni Amerika mempengaruhi percaturan persoalan di dunia. Nah, itulah terobosan yang dilakukan oleh Bung Karno. Nah, berikutnya di eranya Pak Harto kan terkenal dengan
arah ke arah pembangunannya. Bagaimana Pak Harto membuat negeri kita ini menjadi sangat luar biasa, bisa swasembada pangan. Kemudian dengan program-program GBHN, Repelita dan sebagainya. Bahkan begitu banyak masjid-masjid dibangun, ABRI masuk desa, menyatu dengan rakyat, dan begitu banyaklah yang diperbuat oleh Pak Harto dalam hal memformat mengenai isi dari kemerdekaan ini tadi. Begitu juga Pak Habibie, walaupun belum mencapai 2 tahun, tapi hasil yang dicapai luar biasa. Pada saat tertimpa krisis, Pak Habibie dengan konsepnya, dengan pikirannya, segala macam langkah-langkah spektakulernya, sehingga dolar itu pada saat itu dari 15.000 bisa langsung hanya stabil di posisi 6.500. Padahal hanya hanya hampir 2 tahun lah beliau memimpin. Nah, berikutnya dengan gayanya masing-masing. Nah, kita merasakan ternyata dari ujung setelah eranya Pak Habibie berikutnya ini, kita merasa bahwa kita begitu banyak masih yang kekurangannya. Artinya kalau kita bandingkan dengan dulu sumber daya alam yang kita miliki, kemampuan misalnya bagaimana masyarakat kita dulu sangat kuat dari segi idealismenya, dari segi melihat bagaimana pemimpin itu visi misinya, artinya intelektual pemimpin dan segala macam menjadi bahan perhitungan di dalam mereka menentukan pilihannya. Nah, berikutnya di era sekarang inilah yang kita lihat bahwa kepemimpinan sudah dilihat oleh masyarakatnya dalam bentuk yang lain. Artinya kualitas berpikir dan berperilaku masyarakat melihat kepemimpinan sudah jauh menurun dibandingkan yang masa lalu. Karena ujung tombaknya kita sadari lah. Sekarang ini kan kita melihat baru misalnya mau jadi pemimpin harus punya modal besar. Modal besarnya untuk mohon maaf dibagi-bagi. Kemudian si pemilihnya dengan menggadaikan 5 tahun hanya dengan beberapa ratus ribu rupiah segala macam, dengan ini luar biasa. Nah, itulah yang mestinya menjadi PR kita. Bila ini tidak bisa dilakukan perbaikan, maka kita khawatir bahwa kita akan semakin terpuruk jauh. Bang, kan harusnya kepemimpinan harilah kepemimpinan yang kuat. Karena kan kepemimpinan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Ini adalah sebagai sebuah hal yang kemudian kita dapatkan setelah kita reformasi. Bagaimana pemimpin itu betul-betul kita pilih. Prof Hadin, Prof kan juga pernah terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu, pernah di Bawaslu kan waktu itu kan. Nah, tentu sangat pengalaman. Nah, Prof harusnya kan menyampaikan Bang Suban, pemimpin hari kan pemimpin yang kuat karena dia dipilih oleh rakyat. Dia menawarkan gagasannya, dia membuat proposal tentang visi misi dia. Kalau dia menjadi pemimpin, dia akan melakukan ini. Maka kemudian pemimpin hari pemimpin yang kira-kira nih kalau secara matematik dia adalah pemimpin yang memang suaranya paling banyak di antara yang lain. Artinya harusnya kan kuat, harusnya, Prof. Ya, saya mulai yang gitu lah. Jadi kan ketika dibentuk pemerintahan itu kan diambil segelintir kelompok masyarakat, ya, kan ditarik yang elit, itu yang memerintah terhadap masyarakat yang banyak kan. Nah, waktu menyusun pemerintahan itu, maka dipilihlah pemimpin itu kan yang lebih dari rakyat. Nah, pasti kan berkemampuannya, kapasitas pengetahuan, skillnya, tentu adalah sesuatu yang lebih. Kan di mana-mana kalau jadi pemimpin tuh pasti lebih dari rakyat, kan gitu kan? Kan dia terdepan, terdepan. Dan kalau kita lihat sejarah lah, sejarah itu, ini yang perlu ditanamkan, itu harus ikhlas pemimpin tuh, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Jangan ada tujuan lain selain mengabdi sejarah masyarakat. Nah, ini yang memang persoalan muncul lah ketika kan setiap zaman kan masyarakatnya berubah. Semestinya ketika masyarakat berubah, maka pemimpin juga berubah lebih dari masyarakat. Tidak boleh pemimpin di bawah masyarakat, ya lebih. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini juga mungkin karena karena sistem lah. Nah, zaman kita plus minus lah, zaman Soeharto itu, Soeharto hebat menjadi pemimpin. Lihat kabinetnya,
semua para ahli. Coba yang kabinet pertama itu ahli semua. Gak ada dari partai-partai, gak ada dari partai. Beda dengan sekarang ada Beda sekarang. profesional. Terdidik semua ya Prof ya, orang-orang Dan terdidik. itu bahkan ada Pak, kelas apa? Kelas apa yang di Oh yang bak yang di ekonom. ekonom yang di nama universitas kan, Iya. yang banyak di daerah juga sama. Coba kamu lihat mereka yang jadi pemimpin pasti berasa aktivis Iya. atau mereka yang dosen akademis. Iya. Yang lain tidak ada. Coba perhatikan. Memang waktu itu kan kendali di ABRI kan, tapi yang pemikirnya semua Sipil. sipil yang berkualitas. Iya. Coba lihat aja, perhatikan. Artinya kualitas menjadi hal penting. Yang penting. Jadi betul-betul ahli ya Prof. Ahli kok. Coba lihat ya, Pak. Kan untuk misalnya jadi KNP dulu kan, tidak mudah-mudah jadi KNP. Ya, ketua KNP dari AMPI nggak mudah. Dan itu yang muncul nanti jadi pemimpin. Jadi Ya. digodok lah. Digodok dia ada. Nah, partai yuk kita sekarang kan ya ini kan satu sistem lah. Ya. Jadi dari mana? Nah, ketika kita berubah, saya mengatakan kan Pancasila itu memang apa namanya? Ya dikidang sekarat lah. Ketika diserbu oleh kapitalis, kan? Misalnya gotong royong lah, ini kan istilah Pancasila kan, gotong royong itu hampir hilang, lalu harus dibayar kan, yang dibayarnya kapitalis. Gotong royong ikhlas ini kan Pancasila. Nah, ketika orang tidak mau lagi gotong royong dan harus dibayar, itu kapitalis. Jadi bukan semangat gotong royong yang sesungguhnya. Termasuk memilih ya. Belum sampai ya. Nah, kemudian coba perhatikanlah muncul ada pendapat nih soal Alfamart itu Indomaret itu embrio kapitalis. Pasar-pasar tradisional kan tergerus. Nah, dan kita suka, kita termasuk Pak user lah. Padahal kita orang suka menawar kan di masyarakatnya kalau di Alfamart enggak kan. Nah, itu kan itu pulau-pulau kapitalis kan. Nah, Tidak memiliki kuasa ya Prof ya. Iya, berubah. Lalu muncullah pemimpin yang lemah di sini. Itu artinya pemimpinnya lemah. Nah, pemimpin yang kuat-kuat itu karena tidak masuk dalam sistem kapitalis. Jadi pemimpin yang kuat, tapi pemimpin yang ikhlas, tapi tidak kapitalis tidak dipilih. Tidak karena tidak ada duitnya. Karena tidak ada gotong royong lagi. Tidak gotong royong lagi. Nah, ini asal muasal sebab lalu lemahnya, padahal tadi kan di awal itu pemimpin itu lebih dari rakyat. Banyak tudingan lah. Hampir mirip saja, bahkan pintar rakyat pada pemimpinnya itu kan. Tapi terpilih ya. Tapi terpilih. Nah, jadi memang kan instrumen demokrasi itu pemilu. Tapi masih ditanya lagi, adakah aja pemilu demokratis? Kan lucu. Kan instrumen demokrasi pemilu. Lalu ada lagi muncul kajian pemilu yang demokratis. Nah, artinya ada pemilu yang tidak demokratis. Nah, memanglah ketika kita ingin meningkatkan kualitas pemilu, itu bukan hanya kita partai aja yang diperbaiki atau pemimpin, tapi juga rakyat tadi kan. Nah, rakyat kita rakyat yang lemah. Nah, yang secara ekonomi lemah, pendidikan politiknya lemah. Ya, lalu mudah kan Atau sengaja lemah dua hal ini sengaja dipelihara, Prof. Agar kemudian partai politik itu kan gampang nih ketika berkontestasi untuk membeli suara rakyat. Saya tidak juga menganggap karena kan ini luas kan, masalah luas. Memang kondisi ekonomi kita kan tidak tidak menggembirakan, lalu ini dimanfaatkan. Nah, coba kalau dalam setiap pemilu itu ada wilayah-wilayah yang sasaran money politik itu. Tidak semua dia dikajinya juga loh ya. Nah, yang lemah itu yang diserang. Maka paling banyak yang lemah nih lah. Yang paling banyak yang lemah. Nah, di sini muasalnya lemahnya pemimpin tadi. Nah, ketika kita
atau dalam bahasa yang singkat tuh yang kita tidak ikhlas memilih, ya kan? Oke, sekarang saya ke Anda Pak Hari. Anda menyambung sampaikan Prof Hadi ini kan juga menarik nih kalau kita bicara pemilu langsung. Artinya kan sesungguhnya Prof ingin menyampaikan antara pemilih yang realistis dan pemilih yang pragmatis. Kan kalau orang sudah bertransaksi, satu suara saya ditukar berapa, sudah tidak gotong royong lagi, ini kan sudah pragmatis kan? Ini bukan satu suara, ini satu Bahasanya pemilih rasional dan pemilih emosional. Bang Anda Pak Hari, apa yang salah dengan pilkada langsung kita hari ini? Harusnya kan ketika calon pemimpin itu hadir, dia menyampaikan gagasannya, dia menyampaikan visi dan misinya misalnya. Kalau masyarakat kita ini kuat, dia sadar bahwa pemimpin itu penting untuk masa depan mereka, harusnya kan sekali lagi hanya orang baik, hanya orang pintar, hanya orang yang betul-betul memiliki kemampuan lebih dari sampaikan Prof yang terpilih untuk menjadi pemimpin. Tapi kan nyatanya fakta hari ini banyak pemimpin itu yang kira-kira kemampuan itu di bawah rata-rata kita juga kan. Jadi gini, apa yang dijelaskan oleh Pak Prof Hadin tadi itu kan beliau melihat dari sisi sistem ya sudah. Nah, sistem struktural pendekatannya ya seperti itu. Jadi ada mekanisme yang harus dilewati. Nah, mekanisme politik, tetapi pada satu sisi juga yang kita harus lihat, beliau juga menjelaskan, tadi beliau sebutkan, masyarakatnya seperti apa? Ini berarti kita bicara memperbincangkan soal budayanya. Nah, budaya yang berkembang di masyarakat kita itu seperti apa? Nah, ingat, kalau dalam, saya ingin mengatakan bahwa ya, masyarakat itu memiliki pengalamannya sendiri. Artinya the social of experience ya. Masyarakat punya pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman ini seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran. Tadi dijelaskan bagaimana Bang Subhan itu menjelaskan rentetan dari founding father sampai beberapa presiden. Nah, ini kan sebenarnya pengalaman-pengalaman ini. Jadi masyarakat seharusnya punya semacam referensi pembanding gitu kan. Didasarkan atas pengalaman sejarah tentang kepemimpinan. Tapi mereka punya pengalaman pembanding loh. Dulu 50.000 naik sekitar 100 jadi 2. Ini tradisi yang seharusnya kita bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratisasi kepemimpinan. Nah, kalau demokratisasi kepemimpinan itu kan begini, dia lahir dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, justifikasi, siapa yang memberikan justifikasi kepada pemimpin itu? Ya rakyat dong. Nah, pertanyaannya kemudian adalah rakyat yang seperti apa? Nah, kalau rakyatnya berkualitas, pemimpin yang hadir tentu akan berkualitas. Tentang ini sudah saya tulis, Dinda, di Bpos tanggal 28 Juli yang lalu tentang kedewasaan politik, kedewasaan berpolitik, gitu ya. Udah dimuat di artikelnya di situ. Nah, masyarakat kita ini kan kalau konteks melahirkan kepemimpinan seharusnya memiliki kedewasaan di dalam politik. Kedewasaan berpolitik itu seperti apa? Saya ingin menyebutkan bahwa mereka sebenarnya sudah melek politik. Melek politik itu mereka paham, sadar bahwa politik ini, proses politik ini adalah proses untuk mencetak, mengkader kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang seperti apa yang akan dikader? Nah, tentu kepemimpinan yang memang tadi lebih dari yang lain kan. Nah, untuk mencetak kepemimpinan itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Tadi bisa pengalaman organisasi sebagai aktivis. Nah, kalau belajar dari masa lalu, Pak Harto memang sudah begitu ketat ya di dalam membentuk karakter kepemimpinan. Bahkan beliau
dalam konsepnya ada yang disebut dengan kepemimpinan Pancasila. Mungkin Dina membaca status Facebook saya. Ada baca ada. Nah, kepemimpinan Pancasila. Nah, itu kan jelas sekali filosofisnya. Kayak katakanlah prinsip Tuturi Handayani itu. Di belakang dia akan menjadi pendorong. Nah, di tengah dia akan menjadi pembaharu. Nah, di depan dia akan menjadi contoh. Nah, ini filosofis seperti ini seharusnya kita kemas, kita kelola, kita kembangkan. Siapa yang mengelola, mengembangkan? Ya kita di akademisi. Kemudian yang melaksanakan siapa? Partai politik sebagai ajang pengkaderan. Organisasi-organisasi, baik itu organisasi sipil, militer, kan? Demikian. Jadi proses filosofis kepemimpinan ini seharusnya jangan dihilangkan begitu saja. Nah, jadi kita saat ini bisa jadi saya ingin mengatakannya bahwa kita krisis konsep tentang kepemimpinan. Nah, padahal konsep-konsep itu sudah tersedia. Nah, tetapi kita lupa untuk mereview kembali, membuka kembali konsep-konsep tentang kepemimpinan ini, sehingga yang kita munculkan adalah konsep semena-mena tentang kepemimpinan. Yang penting like, seperti status Facebook, status ini like, masyarakat like gitu kan, suka, viral. Pemimpin itu yang penting viral. Yang penting pemimpin sekarang itu citra. Nah, muncullah konsep-konsep humas tentang pencitraan. Padahal yang namanya pencitraan ini kan bisa instan. Nah, saya ciptakan buzzer, lalu saya konstruksi diri saya sebagai orang yang baik, yang mulia, lalu rakyat akan melihat, wah, ini pemimpin kita nih, gitu kan. Nah, sebagai contoh, saya memproduksi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, katakanlah begitu. Lalu, wah, Pak Hari, ini memberikan solusi atas permasalahan. Padahal belum tentu. Nah, ini kan sudah jadi pengalaman, sudah jadi pengalaman sosial seharusnya bagaimana peristiwa-peristiwa yang kebohongan publik seperti ini tidak harus dilanjutkan kembali. Harusnya disudahi. Sudah dijadikan pembelajaran dalam konteks melahirkan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Nah, bahkan dari kepala desa sampai ke tingkat presiden, kan? Nah, bagaimana realitasnya? Kenapa saya katakan krisis? Berapa banyak kepala desa yang ketangkap? Berapa banyak kemudian bupati, wali kota yang bermasalah secara hukum? Betul. Nah, berapa banyak dan masalahnya itu semuanya terkait dengan duit. Maka itu, jadi ini persoalan yang sangat serius saya melihatnya. Tadi, jadi seorang pemimpin itu ikhlas. Kata Prof, saya setuju. Selain ikhlas, juga kerja cerdas. Nah, jadi pemimpin itu tidak boleh ragu, tidak boleh tidak boleh ragu gitu. Tapi di era sekarang, Kanda Mari, ketika selera publik hari ini, tadi kan menarik nih diskusi soal viral. Kalau suatu itu viral, maka kemudian kan disukai orang, banyak like, kemudian itu menjadi pilihan orang kan. Itu seringkali menjadi ukuran orang. Ketika hari ini misalnya, artinya pemimpin itu kan by design, dia harus mempersiapkan diri. Kira-kira kalau saya ingin menjadi pemimpin, gagasan saya apa? Ya kan harusnya kan seperti itu. Kemudian masyarakat kita menangkap itu. Nah, tapi ketika selera publik, selera pemilih hari ini bukan itu ukurannya, ketika ukurannya hari ini lagi-lagi adalah soal duit, kan juga tidak laku kan, Bang Kanda? Iya, jadi begini, John Berry itu mengatakan yang demokrasi. Nah, tetapi dengan realitas yang semacam ini, konstruksi kepemimpinan semacam ini bisa memunculkan new otoritarian kepemimpinan. Jadi
kepemimpinan yang otoritarian. Artinya demokrasi bukan lagi menuju penguatan demokrasi, tetapi sudah kembali ke under demokrasi. Nah, ini istilahnya John Berry lah ya. Nah, artinya dengan pola-pola kaderisasi kepemimpinan yang berbasis medsos, gitu kan ya. Ini kan berbahaya. Pencitraan. Nah, lalu produknya apa? Seperti yang saya katakan di diskusi kita yang lalu, instan gitu. Partai medsos jadi ini. Tanda kutip partainya. Karena gini, Bang Subhan, kalau misalnya seorang Prof Hadin menjadi calon gubernur misalnya, kita paham kualitas seorang Prof Hadin kan, seorang guru besar, seorang ketua senat yang kita paham kemampuan beliau. Tapi kalau Prof Hadin menjadi calon kepala daerah hanya sekedar modal gagasan, kira-kira hari ini kan tidak laku juga kan? Nah, itu problemnya. Nah, memang ini kan jadi menarik kan seperti ini. Kita tahu pabrikan kepemimpinan itu partai. Kan salah satunya yang utama adalah partai. Yang utama ya, pabrikan kepemimpinan itu adalah partai. Nah, sekarang kita kan harus menggali falsafah partai ini. Sebenarnya dia ingin menghadirkan kepemimpinan itu seperti apa? Seandainya kan dia sama dengan apa yang dipikirkan Pak Hadin, apa yang dipikirkan oleh Pak Fakhri, maka tentu tidak menjadi persoalan. Karena mekanisme mereka tinggal mereka membuat mekanisme manual booknya untuk menjadi pemimpin, atau mereka mengkader pemimpin, atau mereka menentukan pemimpin. Itu akan lebih mudah. Nah, cuma karena persoalannya, saya jujur Pak Prof tidak serus pendapat dengan sistem pemilihan yang terjadi seperti saat ini. Pemilihan langsung? Ya, pemilihan langsung. Nah, kita sebenarnya lebih mudah kalau melihat kenyataan yang ada saat ini. Saya lebih melihat sebenarnya kepemimpinan pilihan tersebut harusnya cukup seperti yang dulu. Dewan, kemudian Dewan memilih, setelah itu jadilah pemimpin. Tidak perlu langsung kepada yang saat ini. Kenapa jadi harus seperti itu? Nih Pak, pasti kan pertanyaannya kenapa harus seperti itu? Orang akan bilang itu kemunduran demokrasi. Itu orang akan bilang kemunduran demokrasi. Tapi dengan cara seperti itu kita lebih mudah menyortir. Sortiran pertama kita adalah memilih wakil rakyatnya dulu. Kalau kita hitung misalnya di provinsi, jumlah wakil provinsi kan masih kisaran 100 paling banyak kan. Nah, kita memilih yang 100 ini lebih mudah dibandingkan kita mencari kualitas yang 100 ini. Kalau partai-partai itu sudah mulai sejak awal punya manual book kepemimpinan dan mereka bisa menjual pemimpin yang seperti tadi disampaikan Pak Hadin, maka ini akan tersortir. Nah, begitu ini tersortir, 100 orang ini akan terpilih yang memang berkarakter seperti yang tadi disarankan, lebih pintar, lebih punya idealisme, kemudian lebih ikhlas dalam mengabdi untuk kepentingan rakyat. Pada saat yang 100-nya terbentuk, maka yang 100 ini hanya memilih satu pemimpin atau dua pemimpin yang menjadi misalnya gubernur, wali kota, bupati. Nah, dengan dasar itu, maka yang 100 ini akan lebih mampu untuk melakukan sortir. Dan biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Bang Subhan, secara substansi saya setuju bahwa kita hari ini sebenarnya kalimatnya sebenarnya lebih ingin belum tepat kita untuk melakukan pilkada langsung itu. Ketika hari ini kesejahteraan masyarakat kita masih rendah, pendidikan politik masyarakat itu juga masih rendah. Tapi juga tentu kita kan berharap nih, saya ingin lempar ke Kanda Fakhri. Tadi sebelum ini, yang paling penting seperti ini, kualitas kemampuan masyarakat kita dalam menentukan pilihan ini kan jadi masalah. Nah, karena kualitas ini jadi masalah, untuk memperbaikinya dibutuhkan waktu dan perjuangan yang besar. Karena ini terkait dengan tingkat pendidikan dan sebagainya, kesejahteraan segala macam. Pada saat kita masih jauh mencapai ini, maka kita lebih mudah untuk mencari yang 100 itu tadi. Mencari yang 100 yang memang kualitasnya bisa. Artinya kan yang harus kita benahi, satu, pendidikan politik, dua, soal kesejahteraan. Saya agak curiga jangan-jangan nih misalnya soal kesejahteraan kita yang tidak baik, masyarakat miskin itu sengaja dipelihara miskin dalam tanda petik, kemudian pendidikan politik masyarakat itu dibiarkan rendah serendah-rendahnya, agar kemudian ini menjadi pasar ketika menjadi pemilu. Kan hari ini pemilu itu jadi pasar bebas kan? Itulah
kenapa kita dasarnya belum merdeka. Siapa yang punya Begini. Ini saya juga pada kesempatan ini ingin bertanya dengan Prof. Hadi. Nah, ini kan kita nih SDM, kita bicara tentang realitas fakta politik yang di sini saya bingung, Prof, sampai saat ini tuh. Kenapa ASN tidak kalau mau mencalon jadi seorang bupati, katakanlah, atau seorang gubernur, dia harus mundur gitu kan. Nah, sementara pada satu sisi ini kan ini jadi hak asasi manusia, hak. Nah, dalam konteks ini pertanyaan yang memang selama ini saya simpan ya. Padahal eranya Pak Harto itu ASN, kader-kader kepemimpinan, di mana memang pada waktu itu kan Golkar berkolaborasi. Nah, semua orang akan masuk di dalam Golkar, ASN itu include gitu ya. Nah, dan kemudian di situ lahir pemimpin-pemimpin juga gitu kan. Militan juga dengan kualitas sumber daya manusia yang sangat militan, bagus gitu kan. Nah, pada kondisi sekarang ini ASN itu seperti kehilangan hak-haknya dia untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, makanya ASN hanya bisa menjadi pemimpin di lembaganya. Kalau pemimpin keluar ya. Iya, dia harus keluar. Nah, ini gimana, Prof? Ini yang saya simpan selama ini. Nah, pertanyaan ini. Padahal ASN ini setidak-tidaknya kalau kita bicara kualitas, mereka sudah tersaring lah kualitasnya. Proses pelatihan kepemimpinan dan lain-lain udah ada. Nah, jadi ini kajian netralitas lah. Jadi kan netralitas itu hak, kan harusnya dipilih memilih, dua-duanya hak. Dipilih dan memilih. Inya dipilih, kemudian inya memilih hak. Nah, netralitas itu kan dia diberikan hak memilih, tapi dipilih ditutup. Ya itu yang netralitas ASN. Nah, kenapa muncul ini? Nah, ini pekerjaan DPR. Jadi DPR ini kan yang membuat undang-undang DPR. Kalau dalam kajian akademik memang tidak ada kajian yang mematikan haknya dipilih. Ya, boleh dipilih. Ada asasi. Apa Pak? Takutan bersaing gitu. Bukan itu, kurang ya, bukan bersaing. Dia diambil menghindari jangan sampai ini diambil orang lain. Ya. Ada kaplingnya. Nah, ada kaplingnya. Mengurangi persaingan. Mengurangi persaingan. Kada mampunya kan bersaing. Ini pekerjaan DPR, di undang-undang. Kalau undang-undang sebelumnya kan boleh kan. Nah, ini selama reformasi ini istilah reformasi. Ini dia membawa jargon reformasi. Nah, lalu kan yang argumentasi yang menghendaki tadi bahwa harus netral, karena dia akan sebagai pelayan publik harus melayani semua orang, tidak boleh dia punya kepentingan apa-apa. Nah, itu yang namanya. Nah, kalau yang hak asasi tadi kan dipilih memilih, sama dia kan. Tapi ASN itu kan juga bisa berkontestasi, tapi syaratnya disampaikan Pak, dia kan harus mundur sebagai ASN. Bukan ASN lagi, itu tadi kan. Bukan ASN lagi. Bukan ASN lagi. Artinya dia berhenti sebagai ASN. Ini kan tetap ASN itu sebetulnya punya hak dipilih memilih. ASN itu beda dengan TNI Polri. Atau beginilah. Nah, kalau kita buat perimbangan bahwa dia dituntut untuk memberikan pelayanan netral, memberi pelayanan semua, bahwa kalau dia diberi hak dipilih, maka ini argumentasi yang tidak setuju lah, maka pelayanan terhadap masyarakat terganggu ya, maka dia akan memberikan pelayanan pada masyarakat tertentu. Dia akan cenderung melayani hanya orang yang satu aliran. Nah, itu. Nah, apakah pendapat ini kan berkembang, itu yang berkembang. Tapi yang pasti yang ini keinginan DPR. DPR menganggap bahwa dipilih itu ditutup. Dia hanya hak memilih. Agar arena tandingnya jadi sempit. Nah, itu ceritanya di undang-undang.
Tapi memang kalau misalnya, ini kan misalnya nih, ini kan kembali ke persoalan kualitas sebenarnya kan. Artinya mungkin ya di kepalanya orang-orang dulu, di PR yang dulu melahirkan itu tadi, di kepala mereka kan mungkin mereka berpikir bahwa kalau misalnya tadi kan ASN ini bisa diberikan hak untuk sama seperti mereka memilih dan dipilih, maka secara otomatis mereka sudah unggul si ASN ini. Pertama unggul dari segi kemampuan intelektualitasnya. Kemudian yang kedua unggul dari segi kemapanannya. Rata-rata kan ASN dianggap pada saat itu kan mapan semua karena mereka sudah mendapatkan rutinitas penghasilan yang beda dengan misalnya orang yang di luar ASN. Nah, lalu dengan dasar itulah keuntungan itu dianggap menjadi sesuatu yang berdasarkan kepalanya si pembuat ini tadi, ini merugikan mereka atau tidak berkeadilan menurut mereka karena ini diuntungkan. Nah, tapi sisi lain sebenarnya kalau kita melihat persoalan kepemimpinan ini, kepemimpinan saya sebenarnya tadi di awal Prof. Hadin menyampaikan bahwa kepemimpinan itu harus orangnya lebih dibandingkan yang dipimpinnya. Kemudian juga ikhlas. Nah, kalau kita melihat dari ini dan belajar sejarah masa lalu, maka akan menjadi menarik. Kalau kita melihat misalnya orang memilih pembakal di era dulu. Pembakal itu kan dipilih karena pertama biasanya kan tokohannya. Kemudian kemampuan untuk kuat, artinya punya berbahasa kita jago kabare, artinya jago bisa jawara lah. Nah, ini sebenarnya kan sebuah contoh bahwa orang-orang yang memiliki kelebihan mendapat tempat dan masyarakat akhirnya percaya dengan. Tapi hari ini pemimpin terpilih juga rata-rata punya kelebihan. Ya, cuma kelebihannya. Lebih duit. Itu karena kelebihannya itulah makanya kan sekarang ini kan PR besar kita itu adalah sebenarnya adanya menurut saya itu adanya di pabrikan yang memproduksi pemimpin. Karena Bari, dulu tuh kan orang tua kita bilang belajar yang pintar, belajar yang baik supaya bisa jadi bupati, jadi gubernur. Sekarang ini kan terbalik nih, kalau menjadi gubernur, cari bupati, wali kota tuh cari duit yang banyak kan kira-kira seperti itu. Jadi ini, ya akhirnya ada solusi gitu ya. Solusinya yang strategis itu adalah masyarakatnya harus paham. Kenapa? Karena yang memilih kepemimpinan sekarang itu kan yang memilih pemimpin itu masyarakat. Ya. Nah, kalau masyarakatnya salah dalam memilih pemimpin, maka ujungnya juga akan salah. Dan seringnya menyesal. Penyesalan itu di kemudian hari gitu kan. Kecuali menyeberang jembatan Jabok gitu, Kropos, itu menyesal duluan ya, nggak mau dia duluan. Kenapa dulu? Nah, tapi dalam konteks sekarang ini penyesalan itu kemudian pasti di kemudian. Nah, maka supaya tidak penyesalan di kemudian, nah yang kita harus kelola, nah dan termasuk perbincangan kita hari ini itu adalah tentunya dalam upaya mengelola, membangun kesadaran kolektivitas sosial itu supaya ke depan kita berharap lahirlah pemimpin-pemimpin yang baik berdasarkan masyarakat yang memilih itu juga masyarakat yang baik dan berkualitas gitu loh. Tapi ini kan menarik nih. Nah, kita bicara masyarakat yang berkualitas dalam hal kepemimpinan misalnya. Kita tahu kan 60 bahkan lebih dari 60 sampai 80% masyarakat kita itu masih berada dalam tarapan pemikiran yang memilih pemimpin itu hanya kepentingan mereka sesaat. Mereka dapatkan sesuatu, mereka pilihlah. Ya, tapi gini bang. Iya, kalau kita berpikir semacam itu gitu ya, ini kan stuck. Maka yang kita pikirkan itu adalah bagaimana langkah-langkah mengedukasi terus seperti yang kita lakukan sekarang ini kan upaya-upaya membangun kesadaran supaya nanti ke depan masyarakat itu bisa lebih baik lah. Nah, lalu apa? Pilih apa strategisnya? Nah, hari ini kan kita menyampaikan ini melalui media
YouTube gitu ya. Nah, media yang sifatnya bermulti platform. Nah, kalau apa yang kita ucapkan hari ini didengar saja oleh katakanlah 83% pengguna internet di Kalimantan Selatan, berarti kan itu akan tersentuh gitu kan. Nah, ini langkah-langkah kita dalam konteks pendidikan politik juga, apa yang kita perbincangkan hari ini. Jadi saya optimis bahwa langkah-langkah semacam itu adalah bagian dari gerakan kita untuk membangun kesadaran masyarakat. Nah, di Kalsel ini kan masyarakatnya ada 4.700 sekian jiwa. Nah, kalau 83% pengguna internet itu melek dan bisa mengakses apa yang kita perbincangkan, kemudian itu mereka terima, ini yang satu manfaat yang besar. Nah, lalu inilah yang saya maksudkan, memang kita berjuang tiada henti. Nah, ketika ada elemen-elemen atau sistem yang seharusnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, tapi itu ternyata terdegradasi, maka kitalah yang kemudian mengambil alih itu gitu loh. Kita mengambil alih itu, kita membangun itu, kesadaran itu, sehingga akhirnya orang akan menilai. Nah, katakanlah menilai partai misalnya, partai yang mana yang benar-benar pro rakyat, kemudian partai mana yang hanya sekedar lipstik, dramaturgi dalam memperjuangkan rakyat. Nah, kemudian partai mana yang kemudian jadi kita ajarkan masyarakat itu untuk pintar dalam mengevaluasi. Cuma kan kayak gimana Pak Harin, kita ini kan 77 tahun sudah nih merdeka. Kemudian kita sudah menjalani kehidupan berdemokrasi, walaupun mungkin awalnya demokrasi terpimpin kan, mulai eranya Pak Harto sampai dengan era sekarang. Jadi mungkin sekitar 60-an tahun lebih lah kita sudah melalui menjalani. Kalau pemilu pertama tahun berapa Pak? 55. Nah, tapi kan yang jadi persoalan kita ini kan ternyata dua faktor penting di dalam hal menentukan masa depan pengaturan kondisi negeri ini kan ada di tangan pemimpin dan ada di tangan masyarakatnya. Nah, dua hal ini sekarang lagi dalam titik yang sangat kritis di era sekarang ini, ketika pemimpin tidak mampu seperti apa yang disampaikan Pak Hadin tadi, bukan yang terbaik tapi hanya yang terkuat. Nah, kemudian yang kedua, dari segi masyarakat, mereka hanya melihat persoalan kepemilihan ini atau memilih pemimpin itu hanya persoalan yang mereka anggap bahwa rezeki 5 tahunan. Jadi artinya pada saat pemimpin dua, mereka akan mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan dengan memanfaatkan situasi yang diinginkan oleh para calon pemimpin. Nah, berdasarkan kami kemarin ke lapangan pada saat di periode yang kemarin sebelum yang pemilihan wali kota segala macam ini, kita datanglah ke beberapa masyarakat. Di situ mereka memasang tarif bahwa satu keluarga dengan jumlah suara 3 atau 4 itu si A sudah berani sekian, si B sekian, si C sekian. Nah, kalau Anda lebih daripada itu, maka kita akan kumpulkan orang untuk mengajak untuk memilih. Ini kan sebuah situasi yang sebenarnya mereka cerdas dalam hal tanda kutip memanfaatkan momen. Tapi mereka memang tidak memahami bahwa ini pertaruhan dalam hal masa depan mereka sendiri dan masa depan generasi berikutnya. Nah, itulah yang menyebabkan kita saat ini kan memang selalu berpikir bahwa kita akan berjuang untuk melakukan pembenahan di masyarakat pemilih ini tadi. Tapi problemnya adalah kita berhadapan dengan persoalan kesejahteraan mereka, persoalan nalar mereka, pendidikan mereka, yang memang bagi mereka yang paling penting adalah pada saat hari hanya saya dapat. Artinya kan gini Bang, kan ada benang merah sesungguhnya kesamaan
disampaikan Kanda Fahri dan Bang Suban. Persoalannya adalah di pendidikan politik, ya kan? Bagaimana kemudian memori masyarakat kita yang kemudian kecewa ketika pemimpin hari ini nih misalnya tarif air minum itu naik misalnya, masyarakat kan gelisah, masyarakat menolak, masyarakat bilang pemimpin tidak sensitif dan segala macam. Nah, maksud saya seperti ini, kita ingin masuk pembenahannya di masyarakat, tapi jangka waktunya dan biaya yang dibutuhkan akan panjang dan berat. Nah, lalu dengan dasar ini kita punya peluang adalah di faktor persoalan di pemproduksi pemimpin. Nah, di pemproduksi pemimpin inilah perlu ada rangka strategis dan kesepemahaman termasuk partai-partai bagaimana format bakuannya untuk mereka bisa mengeluarkan pemimpin-pemimpin yang memang nantinya pemimpin itu memiliki apa yang disebut Pak Hadin tadi. Nah, artinya ini dulu yang sebenarnya harus didahulukan. Lalu apa mekanisme mendahulukannya ini? Salah satunya tadi kita harus bisa melakukan tanda kutip mungkin pemaksaan melalui seperti apa ke partai, ke para partai bahwa aturan main untuk menjadi pemimpin itu harus ada. Prof, kalau saja nih semua kandidat, semua calon itu sepakat sama-sama tidak melakukan politik uang, kan clear semuanya. Ya, itulah. Mau masyarakat mau minta apapun kalau semua bersepakat tidak, tapi kan kayak curi-curi juga nih. Yang satu ngintip, kira-kira yang satu itu bayar berapa, yang dibayar berapa. Ini kan juga masalah, Prof. Artinya dua-duanya kan harus kita benahi. Dari sisi bagaimana kita menyiapkan pemimpinnya kita benahi, masyarakatnya juga kita ingatkan. Kalau masyarakat sebenarnya paling mudah, tapi ini tidak pernah diterapkan. Kita kan tahu secara kasat mata bahwa masyarakat itu kelompok masyarakat itu menerima, tapi tidak pernah ini diberi sanksi tegas. Mestinya begitu ketahuan menerima, Bawaslu atau aparat langsung kurung mereka, tangkap mereka, kemudian berikan mereka pendidikan. Artinya ini di sini sanksi inilah yang akan memaksa untuk masyarakat yang lain tidak bisa menerima. Itu yang ulun ingin ke Prof Hadin. Prof, kalau kan istilah politik uang itu sesuatu yang apa ya, ibarat orang kentut itu baunya tuh udah kita cium sama-sama lah, ya kan, tapi tidak pernah ada yang ngaku gitu. Transaksi orang beli suara sampaikan Bang Subhan dari misalnya satu keluarga masang tarif itu udah umum terjadi dan rasa-rasanya sulit untuk kita membantah itu. Tapi di dalam banyak pemilu rasa-rasanya hampir tidak pernah tuh itu bisa tersentuh secara hukum, karena kan ada banyak hal yang untuk membuktikan itu. Ada soal barang buktinya, ada uangnya, ada yang saksinya. Nah, ini apakah memang didesain aturan itu untuk tidak bisa menjeratnya atau seperti apa, Prof? Nah, jadi kalau ini soal money politik lah, soal money politik itu setiap periode berubah berubah cara, kemudian berubah lokasi. Kreatif cara berubah lokasi. Jumlahnya berubah nggak? Jumlahnya berubah juga. Jadi kalau periode ini seperti ini, periode berikutnya kita cari yang seperti tadi sudah tidak ketemu. Nah, ini tambah gawat, sebetulnya tambah gawat lagi, tambah gawat gini lah. Gimana nih, Prof? Money politik ke masyarakat itu lebih apa namanya? Rapi kan? Bukan masih agak lumayan, masih agak kita tenggang lah ke masyarakat umum kan. Kan satu-satu aja, satu-satu kan. Ini diberi dahsyat lagi dahsyat. Dahsyat kenapa? Ada satu orang bisa merubah jadi 400. Artinya dia penyelenggara. Ini penyelenggara. Nah, ini sudah kita temukan. Wow. Nah, di mana tempatnya? Ternyata lokasinya di PPK. Bukan di DPS, bukan di PPS, tapi di PPK. Nah, ini terbuka sangat. Nah, itu beberapa kajian di PPK karena apa? Agak lemah di sini. Kontrolnya ya. C1. Nah, seringkali yang kesulitan gini kan, yang C1 tuh kemampuan calon untuk kan masing-masing TPS kan harus ada saksi kan. Nah, lalu dapat C1 itu. Nah, kalau TPS banyak. Nah, bahkan katanya kalau di kasana berapa miliar. Kalau satu TPS satu orang dikasih 100.000 aja dikasih. Satu TPS itu miliaran. Kali 400 tadi lah, 400.000. Bukan satu aja, satu TPS satu saksi itu dikasih 100.000, kalikan jumlah TPS miliaran. Nah, lalu ada yang belum kan. Nah, itu yang dimanfaatkan. Prof, kan ada juga orang bilang nih, ini orang dia pernah bercaleg kemudian terpilih. Dia bilang tidak bisa mengatur itu karena di kecamatan itu kan juga ada saksi partai politik.
ya kan? Kalau DPD ada saksi DPD katanya misalnya, entah kalau tidak ada misalnya. Tapi kan juga ada Panwascam. Katanya tidak ada ruang untuk melakukan itu. Kalau keyakinan Prof seperti apa? Masih bisa dibaca? Itu yang terjadi kan itu ya. Jadi beberapa kasus yang kita lihat di sana yang agak lemah. Rawan. Nah, setelah itu kan di KPU. Di kabupaten. Kabupaten di KPU kan. KPU kan ada terbuka, susah itu kan. Jadi yang masih hitung-hitungan itu yang sering dimainkan angka. Itu kan lebih dahsyat daripada money politik di masyarakat satu orang satu. Kan itu kalau ini satu orang dirubahnya 400. Nah, kemudian ini juga lah partai-partai kecil juga berperan. Nah, dia merasa angkanya sudah dihitung tidak masuk, dijualnya. Nah, dijualnya jadi ini bisnis. Nah, coba diperhatikan dijualnya siapa yang mau beli. Nah, ini nih yang partai lah. Nah, jadi transaksi pembajakan tuh di situ. Di situ. Sekarang tambah kacau. Prof, lalu kalau sudah kacau deh gimana? Ini Prof, saya ingin ke Prof lagi sebelum ke Anda Pak Hari. Ketua Timsel Bawaslu kan. Nah, Bawaslu ini kita kan berharap menjadi badan pengawas yang betul-betul punya power penuh untuk melakukan pengawasan. Karena bagaimana kemudian marwah pemilu itu ada di pengawas pemilu. Orang mau taat aturan atau tidak ada di pengawas pemilu. Kalau kemudian prakteknya seperti itu juga, jangan-jangan hari ini kita tidak butuh pengawas pemilu, Prof. Saya kan tadi heran kenapa ratusan yang melamar. Nah, lalu saya selidiki, rupanya sekarang nilai gajinya, fasilitasnya luar biasa. Gajinya sama guru besar. Gajinya Bawaslu hampir sama guru besar. Kan artinya kewenangannya juga semakin kuat lah. Nah, sekarang hasilnya seperti apa? Nah, dia kan bisa mendiskualifikasi, tapi tekanan terhadap itu. Nah, ini kan kita pernah ada kasus kan. Mampu nggak? Akhirnya kita lihat putusan yang compang-camping kan. Nah, kan ada lucu kan di pertimbangan. Orang ini dalam pertimbangan itu kan sudah baca putusannya A gitu kan. Tapi pada saat selesai pertimbangan diktum putusan kok lepas. Kan itu yang di KPP kan. Di KPP kan kemarin tuh kan. Iya. Agak susah Nah, ini jadi persoalan-persoalan tuh pokoknya hantu duit ini kacau. Artinya ini kan bisnis menarik. Menariknya. Sekarang saya ke Pak Hari. Dengan ini kan antara fakta, antara teori, kemudian pengalaman yang disampaikan Prof Hadin, masihkah kita bisa berharap dengan pemilu 2024 nanti? Februari 2024 tanggal 14 kita akan memilih ada pemilu legislatif. Yang kita ingin bayangan kita pemilu 5 tahun lalu itu jangan terulang lagi lah. Bagaimana pasar bebas, siapa yang punya kuasa duit banyak itu akan terpilih. Tidak penting dia mantan narapidana, kalau dia punya duit jadi Anda Pak Hari. Ini kan fakta-fakta politik sudah terjadi ya. Nah, kita bisa melihat, saya yakin itu akan terulang kembali. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau belajar, gitu. Tidak mau pernah belajar, yang ada kemudian menyesal, itu kan retoris biasa saja gitu. Akhirnya pepisan kosong lah. Nah, kenapa? Karena kita memang tidak mau belajar atas dan tidak mau membuat menjadi lebih baik. Tidak mau berubah gitu kan? Ya, tidak mau berubah. Kalau memang kondisinya seperti ini, Indonesia ini, maka Prabowo pernah mengatakan Indonesia akan bubar ya, hilang. Kalau memang kondisinya begini, apa itu akan terjadi, gitu kan? Nah, ini hal-hal kebutuhan politik yang memang seharusnya kita hilangkan. Atau mungkin Anda Bari, bukan kebodohan politik, jangan-jangan orang kita itu tidak tegaan. Padahal sudah tahu aja misalnya ketika anggota Dewan itu dilantik, DPRD Provinsi itu ada 55 orang. Ketika mereka dilantik, mereka sudah bertransaksi, mereka bilang kira-kira gini nih ketika dilantik, sudah saya dilantik, selamat tinggal, sampai jumpa 5 tahun akan datang. Nah, masyarakat kita tuh tidak pernah memikirkan itu. Iya, memang begitu keadaannya kan. Masyarakat kita memang tidak, karena masyarakat kita itu
Pertama, karakteristik pemilih kita itu kan kalau dalam kondisi yang seperti itu, pemilihnya adalah pragmatis. Pragmatis, bukan konteks-konteks idealis, konteks-konteks bagaimana melahirkan pemimpin yang baik gitu kan. Nah, dia pragmatis. Kenapa? Karena memang mentalnya seperti yang saya sebutkan dalam diskusi sebelumnya, memang mentalnya adalah mental clean gitu kan. Mental orang-orang yang bawahan, orang-orang yang memang disuruh belum merdeka. mau gitu ya. Nah, istilahnya hakunan lah orang Banjar. Yang penting kan ada bayaran nih buat kami gitu. Nah, hal-hal semacam ini saya pikir yang memang ini tugas berat banyak pihak lah ya. Nah, paling tidak idealisme kita tuh masih ada untuk menyuarakan dan membangun kesadaran yang saya sebut tadi, kesadaran politik masyarakat. Itulah, itu dalam konteks keimanan kan ada orang menegur sesuatu itu dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman gitu kan. Nah, Tapi kita bersuara. tapi ini kita menyuarakan gitu kan. Ini kita mendakwahkan sesuatu yang baik gitu. Agar apa? Agar lahirlah pemimpin-pemimpin yang memang pro rakyat. Itu harapan kita, bukan yang mengkhianati rakyat gitu kan. Langkah cepat kita itu adalah kita partai politik dan kita semua harus bersepakat, harus ada pembenahan. Betul. Nah, pembenahan pertama itu yang paling bisa menghasilkan cepat itu adalah adanya di pabrikan pemimpin. Nah, pabrikan pemimpin itu ada di partai politik. Nah, seandainya misalnya kalau saya misalnya jadi ketua partai, maka saya akan tentukan semua piranti dalam hal menyortir calon-calon ataupun pemimpin itu kita buat dulu. Nah, sehingga terjadilah pentahapan. Nah, mungkin kompetensi di partai itu mulai tingkat ini paling terendah misalnya tingkat kecamatan itu akan dilaksanakan sampai tingkat kecamatan, dipertarungkan tingkat kecamatan. Jadi partai politik selama 5 tahun itu mereka setiap tahun itu akan membuat skema pertarungan antar anggota mereka. Jadi misalnya siapa yang artinya begini, dari mulai tingkat kelurahan dipertarungkan calon-calon mereka sudah buat daftar, lalu dipertarungkan, dilakukan pemilihan di internal mereka. Nah, kemudian sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat provinsi, sehingga akan terukur siapa yang mewakili di sini. Kalau semua partai sepakat melakukan seperti itu, maka langkahnya akan ada pintu lain kan? Jadi gini kan dah. Sebenarnya kalau kita bagus dalam konteks melahirkan kepemimpinan itu belajar dari sejarah. Ya. Nah, banyak partai dulu, partai-partai politik kita itu melahirkan kader-kader yang militan ya. Nah, coba kita pernah melihat Masumi ya. Kita di situ ada PNI ya. Kemudian NU, partai dan banyak lagi zaman 55 itu. Tahun berapa jumlah partainya, Pak? Dan mereka gini, dan mereka hadir, ada partai ini ada di petani, partai ini juga ada di pedagang, ada buruh, ada di PNS, ada di TNI, ada di semua lini. Artinya kan mereka sudah memang menyiapkan kader-kader itu ada di semua lini. Nah, pertanyaan sederhana saya adalah begini. Partai mana yang sekarang ada di semua lini? Nah, itulah. Ya, ini yang seharusnya Artinya dikembalikan hal-hal yang harus ini hadir. Jadi partai politik itu hadir di petani, partai politik ini hadir di pedagang. Ada barisan-barisan underbow, katakanlah demikian. Kalau misalnya saya nih ketua partai, saya akan cari siapa tokoh petani yang handal, siapa tokoh nelayan yang handal, siapa misalnya tokohnya pedagang yang handal yang memiliki kemampuan. Nah, disitulah inilah yang akan kita jual kepada publik bahwa ini mereka punya kemampuan, mereka punya kemauan untuk melakukan perbaikan. Dan militansinya kemudian selanjutnya dikembalikan lagi pada hakikat partai. Hakikat partai itu kan salah satunya kan melahirkan pemimpin. Nah, kita menghendaki bahwa pemimpin-pemimpin yang dipilih itu wajib dari partai itu. Itu harus jangan dibuka. Ini partai jadi apa namanya? Tunggangan. Orang bisa beli perahu, siapa yang bisa beli perahu, bisa mengumpulkan banyak perahu. Itu juga salah satu kan. Lalu
Di mana-mana di dunia, ya kan ada barusan Fahri Hamzah itu mengkritik Nasdem. Dia kan mencalonkan presiden kan bukan dari partainya kan, nah harusnya calonkanlah partai kita, partainya sendiri. Jadi kesempatan orang di luar partai tertutup, ya kan tertutup kan. Nah kalau kan siapa yang berjasa di partai, yang menghidupkan, yang yang beraktivitas di sana, itu yang ditampilkan sebagai pemimpin. Nah kalau itu terjadi sama seperti di beberapa, ini partai Jadi ini industri pemimpin. ya, partai ini lembaga impor, bukan dari produk asli bangsa kita. Nah karena itu harus kita selami dulu ya kan. Kan kita dulu kita punya partai Indonesia nih. Dulu kan paguyuban kelompoknya. Tapi kan kalau modelnya seperti itu, Prof, maka kan kira-kira nih kontestasi pemilu pemilih pemimpin itu akan menjadi semarak, akan menjadi ramai kan, akan ada banyak calon terbaik, partai ini menyodorkan calon terbaik. Tidak lagi misalnya terjadi dagelan nih, tidak usah jauh-jauh lah, misalnya di Kalsel aja misalnya. Kan kita masih sering melihat bagaimana seorang kandidat itu memborong partai politik, tidak ada lagi calon lain yang bisa menggunakan partai politik. Kalau orang mau maju dia harus menggunakan jalur independen. Lebih aneh lagi, dia berasal dari partai A, tapi dicalonkan oleh partai B, bercalon oleh partai B. Artinya ini kan juga menjadi sebuah ini fakta yang hari ini terjadi di depan kita kan, Prof. Memang harus ditata lagi regulasinya. Artinya mari kita sama-sama melakukan. Cuma mungkin kita perlu sepakat sebenarnya mulainya itu tadi mestinya itu kalau hemat saya mulainya itu di jalan pintas itu di pabrikan pemimpin tadi. Ya, tapi ya itu tadi Bang. Partai politik bahwa harus memulai. Pertanyaan sederhana saya, partai mana yang ada sekarang ini hadir di petani, hadir di pedagang, hadir di buruh, hadir di semua lini, dan hadir di anak-anak muda misalnya, katakanlah begitu. Nah, ini kan kekuatan underbow yang harus dibangun, bukan sekedar lagi slogan. Tapi kemarin ada loh partai mahasiswa mau apa? Mau di mendaftarkan. Nah, itu kan mereka mendirikan partai. Maksud saya begini loh. Jadi partai-partai itu silakan ambil mahasiswa. Mana? Misalnya mereka membuat underbow apa di mahasiswa. Kemudian di buruh mereka membuat underbow buruh apa? Banyaklah nanti bisa buruhnya mana mau buruh-buruh itu mau berafiliasi politik kemana ya silahkan terbuka. Petani mau berafiliasi politik kemana ya silahkan. Tapi di situ akan ada proses kaderisasi pendidikan. Artinya dan kemudian apa yang terjadi ketika partai politik itu hadir di dalam lini-lini masyarakat itu, dia juga akan betul-betul merasakan. Misalnya petani, masalah petani apa sih? Itu dia akan memperjuangkan. Masalah buruh apa sih? Karena ada underbow-nya di situ. Wah ini loh masalah buruh, dia akan memperjuangkan. Jadi PR politiknya itu partai. Jadi poinnya di situ, bukan kemudian mengkapitalisasi mereka hanya pada saat pemilu. Bukan. Pada saat pemilu suara buruh itu penting, suara petani penting. Bukan. Suara buruh kalau itu terjadi itu komoditas. Oke. Artinya ini menarik diskusi kita hari ini, Bang Subhan, Prof. Kanda Fahri. Saya tidak menyimpulkan, tapi sesungguhnya ini sebuah sebuah pandangan kita sebagai sebuah sumbangsih ikhtiar kita dalam rangka untuk turut memperbaiki situasi demokrasi kita, pemilu kita, dan kita berharap akan ada banyak orang yang menyaksikan ini, Kanda Fahri, sehingga paling tidak sekali lagi inilah upaya kecil yang bisa kita lakukan. Ada soal bagaimana kaderisasi kepemimpinan harus dibenahi, ada soal pendidikan politik juga harus kita benahi, yang muaranya adalah pemimpin ke depan menjadi pemimpin yang kuat, pemimpin yang betul-betul siap untuk memimpin, bukan kira-kira takdirnya mampu membeli suara rakyat untuk memimpin. Oke, terima kasih Bang Subhan, Prof. Hadid, Kanda Fahri. Siap. Dan demikian kita sudah ngopi kita kali ini terkait soal bagaimana sesungguhnya kepemimpinan itu menjadi penting. Maka kita berharap sekali lagi pemilu 2024 akan datang membawa sebuah perubahan besar hasilnya nanti, dan itu akan diawali dari bagaimana sikap kita dalam hadir di TPS sebagai sebuah kesadaran untuk memilih. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.